ini marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai? Sudah siap gerak?
Nah, tapi gue tahu satu orang yang dibawa aku lucu banget. Ya, ikut penampil selanjutnya. Langsung tepuk tangan saja untuk Akbar. Selamat datang buat Unpad. Saya tahu ini pasti dari Unpad. Bola kaki jadi bawahnya. Oke, dan tepuk tangan juga buat Indonesia yang sudah mengumpulkan sementara apa programnya. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Bisbek timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena Pak hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di Cina, koruptor digantung uangnya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Dan lainnya, di Indonesia semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di hukum Indonesia tidak ada contoh. Dokter mengatakan sakit itu disebabkan oleh virus, tapi dalam hukum Indonesia hanya gara-gara dipanggil orang bisa tiba-tiba sakit. Pak, Bapak dipanggil KPK, aduh, Bapak dipanggil polisi, Pak. Aduh. Maaf, Pak. Bapak ini kan belum dipanggil. Dipanggil yang Maha Kuasa, goblok. Apalagi Indonesia sudah menerapkan yang namanya katakan tidak pada korupsi. Iya. Banyak pejabat yang sudah menerapkan. Oh, Bapak korupsi, itu tidak. Nah, sekarang kita bahas. Siapa tadi yang stand up itu namanya? Akbar. Ya. Akbar ini apa yang dibahasnya tadi tenang? Ya, tentang hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu bagaimana sih? Siapa yang tahu? Tidak ya, rasanya tidak adil hukum Indonesia ini ya terhadap rakyat kecil dan pejabat. Kebanyakan kasus-kasus yang viral itu ya, yang kamu dengar dan berita di TV ya. Para koruptor bisa bisa bebas saja kemana-mana, padahal dia mencuri uang negara. Sedangkan rakyat kecil yang mencuri di penjara. Itu tadi karena pengaruh tadi ada uang di balik itu ya. Karena hukum tadi yang tidak adil hasratnya untuk rakyat kecil. Ya, paham maksudnya itu nah? Lalu strukturnya kita bahas. Orientasinya mana tadi tuh? Orientasinya dalam video tadi? Di awal ya, ketika si Akbar itu memulainya, memperkenalkan diri ya. Lalu sampai dia bercanda-canda gitu kan? Itu orientasinya. Lalu komplikasinya, saat dia bilang sebenarnya saya tidak membahas ini olahraga ya. Sebenarnya saya membahas koruptor itu baru komplikasi bagian puncaknya. Evaluasinya lagi. Apa komentar yang kamu dapatkan dari sana?
Yang lebih nekat. Nadia, kelompok 4. Sampai video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan struktur dari teks anekdot. Orientasinya, hukuman pencuri sandal versus koruptor. Di pagi hari yang indah, Iwan lagi asik menyantap makanan kesukaannya yaitu soto. Di warung langganan sebelah masjid Jamiah. Setelah merasa kenyang, Iwan kemudian berdiri dari duduknya untuk beranjak pulang menuju rumah. Dalam perjalanannya pulang menuju rumah, tak disangka tiba-tiba Iwan tertimpa musibah. Iwan terserempet oleh kawanan pemuda pengendara motor yang melaju kencang dan ugal-ugalan. Kejadian tersebut mengakibatkan Iwan jatuh di jalan. Tidak ada luka berat yang dialami oleh Iwan. Namun yang membuatnya marah adalah tali sandal putus dan tidak dapat digunakan kembali. Dengan rasa penuh marah, Iwan terpaksa pulang menuju rumah dengan berjalan kaki tanpa menggunakan sandal. Karena jarak rumah masih jauh, di tengah perjalanan Iwan merasakan sakit pada kaki karena tidak menggunakan sandal. Iwan pun memutuskan untuk membeli sandal di toko terdekat. Kemudian tempat Iwan ke kantor polisi dan atas tindakan kriminalitas yang telah dilakukan. Setelah dilakukan penyelidikan, Iwan dijatuhi sanksi pasal injuria, lalu kasusnya akan disidangkan 1 bulan kembali. Malam bangun si Iwan, hanya perkara sepele saja dapat bikin dia dibawa di hadapan meja hijau. Akhirnya tiba juga hari persidangan. Iwan berada di tempat duduknya, di tempat duduk tersangka disertai muka yang tertunduk. Hakim, baiklah Iwan, umur 23 tahun. Saudara ternyata ketahuan mencuri sandal seharga 30.000 rupiah.
Mempelajari materi pada siang hari yang menjelang sore hari ini, marilah kita bersyukur mulai. Sudah selesai? Sudah siapkah?